Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah yang disusun oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu zikru ba'dil adillati ad-dalati ala wujubi ittiba'i salafis salih wa luzumi manhajihim. Itu menyebutkan sebagian dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti salafus salih dan menetapi mazhab mereka. Jadi bab yang keempat ini, pembahasan yang keempat ini membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti as-salafus salih dan menetapi mazhab mereka. Qala al-muallif hafizahullah. Al-muallif hafizahullah berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya. Dalam surat Luqman ayat yang ke-15, Allah berfirman yang artinya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang munib, orang-orang yang inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad amarana Allahu azza wa jalla bittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtifai atharihim wa suluki manhajihim, untuk mengikuti jejak mereka dan menempuh manhaj mereka. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim ba'dama dzakara hadhihi al-ayah. Al-Imam Ibn al-Qayyim mengatakan setelah menyebutkan ayat ini, itu ayat ke-15 dari surat Luqman. Wa kullun minas sahabati munibun ila Allah Ta'ala. Maka setiap sahabat itu kembali kepada Allah Ta'ala. Fayajibut tiba'u sabilihi, maka wajib untuk mengikuti jalannya. Wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi, atau wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Dan ucapan-ucapan sahabat dan keyakinan-keyakinan sahabat itu adalah jalan terbesar mereka. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah mentafsirkan
Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang yang mengikutiku atau yang kembali kepadaku. Yang dimaksud orang yang kembali kepada Allah adalah para sahabat. Karena setiap sahabat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah akan wajibnya mengikuti dan meniti jejak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena kalau kita berbicara orang yang kembali kepada Allah, maka tidak ada lain yang paling utama adalah mereka para sahabat. Orang yang paling taat ketika diperintah para sahabat. Orang yang paling mendengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara para sahabat. Orang yang paling tunduk dengan aturan Allah para sahabat. Orang yang paling bersegera untuk bertobat para sahabat. Orang yang paling banyak memohon ampun kepada Allah para sahabat. Jadi orang yang kembali kepada Allah itu adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Maka Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian wahadzarana Allahu azza subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita min mukhalafati sabilihim, dari menyelisihi jalan mereka. Wa tawa'ada subhanahu mukhalifahum bi jahannam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisihi mereka dengan jahannam. Faqala ta'ala, Allah taala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dalam surat An-Nisa ayat ke-115 Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan kemana ia berpaling, dan kami akan masukkan ia ke dalam jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi para ulama kita mentafsirkan orang yang mengikuti jalannya selain jalan orang-orang yang beriman, yang dimaksud di sini adalah selain jalannya para sahabat. Karena ketika ayat ini diturunkan, tidak ada orang-orang yang beriman, melainkan mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi siapa yang menentang Rasul dan tidak mengikuti jalannya sahabat, Allah akan biarkan kemana ia berpaling, dan pada akhirnya Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wa akhbarana Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan an ridahu, tentang keridhaannya, amman ittaba'ahum bi ihsan, bagi siapa yang mengikuti mereka dengan baik, wa a'adda lahumus thawabal 'azima, dan menyiapkan bagi mereka balasan yang agung. Faqala ta'ala, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, ayat yang paling sering mungkin kita bacakan selama majelis kita ini, baik majelis kajian kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah maupun kitab sebelumnya Al-Firqatin Najiyah, Minhaj Al-Firqatin Najiyah.
Ayat ini sangat-sangat sering dibawakan. Ya, karena memang ayat ini jelas menunjukkan wajibnya atau keutamaan mengikuti jejak para salafus saleh, jejaknya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagi yang sering menghadiri kajian, maka sangat sayang kalau tidak hafal ayat ini. Ya, sangat disayangkan kalau tidak menghafal ayat ini, karena ayat ini paling sering dibawakan. Qala Allah Ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya, dan generasi pertama yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, maka dipastikan mereka adalah para sahabat. Ya, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Masuk di dalamnya para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Karena tidak dikatakan as-sabiqun al-awwalun, melainkan mereka berada di rentang waktu sebelum Fathu Makkah. Meskipun mereka bertingkat-tingkat, jarak keislaman mereka satu dengan yang lain. Tentu semakin awal masuk Islam semakin utama. Dan gelombang pertama yang masuk Islam, kita mengenal nama-nama Abu Bakar As-Siddiq beserta sebagian sahabat yang diberi kabar gembira jaminan surga. Lalu di sekitar tahun ke-5 sampai ke-7 masa kenabian masuk Islam Umar bin Khattab. Lalu masuk Islam para pemuda Madinah di awal-awal, yaitu Bai'at Aqabah di tahun sekitar 11 sampai 13 masa kenabian. Lalu ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, berbondong-bondong kaum muslimin atau para penduduk Madinah masuk Islam. Disitulah muncul istilah kaum Ansar. Ya, sampai pada sebelum tahun 8 Hijriah. Para sahabat yang belakangan masuk Islam, meskipun mereka mendekati Fathu Makkah, wallahu a'lam bishawab, mereka masuk di kalangan as-sabiqunal awwalun. Karena as-sabiqunal awwalun itu jelas minal muhajirin wal ansar. Muhajirin sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah, ansar sahabat yang memberikan tempat tinggal bagi penduduk Makkah yang hijrah ke kota Madinah. Nah, jadi siapa yang mengikuti mereka dengan baik, masuk di kalangan para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, termasuk kita. Kalau memang kita benar-benar jujur mengikuti mereka, ya, maka Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka, muhajirin, ansar, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Wa radu an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyiapkan bagi mereka jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ya. Jadi surat At-Taubah ayat yang ke-100 adalah ayat yang sangat jelas menunjukkan kalau Allah ridha kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka.
walladzina tabauhum biihsan. Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan baik. Wa kama annahu tawa'ada man ittaba'a ghaira sabilihim bi'adzabi jahannam. Maka sebagaimana Allah mengancam orang yang mengikuti selain jalan mereka dengan azab jahannam, surat An-Nisa ayat 115 tadi, faqad wa'ada muttabi'a sabilihim bil jannati wa ridwan. Maka Allah juga menjanjikan bagi orang yang mengikuti jalan mereka dengan surga dan keridhaannya. Jadi dua ayat ini adalah ayat yang saling menjelaskan. Mengikuti jalannya sahabat akan mendapatkan surga dan keridhaan Allah. Menyelisih jalannya sahabat akan terancam menyimpang dan dimasukkan ke dalam jahanam. Ya, jadi dua ayat ini setidaknya kita hafalkan sebagai dalil yang jelas apa balasan bagi orang yang menyimpang dari jalannya sahabat. Surat An-Nisa 115. Apa balasan bagi orang yang mengikuti jalannya sahabat? Surat At-Taubah ayat 100. Jadi dua ayat ini adalah ayat yang jelas yang menunjukkan dengan gamblang balasan bagi orang yang mengikuti jalannya sahabat dan balasan bagi yang menyelisih jalannya sahabat. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi an yattabi'u sunnatahu wa sunnatal khulafa'i man ba'dahu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengikuti sunnahnya dan mengikuti sunnah para khalifah setelahnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ada setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini maka sangat jelas sekali wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi hadis ini juga termasuk di antara hadis yang populer di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menunjukkan wajibnya kita berpegang teguh pada sunnah dan waspada dari bid'ah. Ya. Dan hadis ini hadis yang sangat pantas untuk kita sebarkan di tengah-tengah umat. Karena ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nyata, real. Meskipun kalau kita mendengar di mimbar-mimbar umum masjid-masjid yang ada, pernah nggak dengar penceramah membawakan hadis ini? Belum apa-apa sudah jangan bahas bid'ah ya Pak.
Bid'ah itu hadis Nabi loh. Ya. Berarti kita dilarang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak sekalian saja menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau gentle? Memilih-milih hadis yang cocok boleh disampaikan, yang enggak cocok tidak boleh disampaikan. Berarti memilih-milih agama sesuai dengan selera. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Kita suka enggak suka, kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, wajib untuk kita dengar. Kalaupun hati kita belum bisa menerima, jangan menolak. Ya. Dalam artian jangan melarang. Melarang dibacakan hadis. Karena kekhawatiran mereka nanti umat akan terpecah belah. Persis sebagaimana kekhawatiran orang-orang musyrik Quraisy dahulu. Ketika Nabi SAW berdakwah kepada tauhid, ini akan memecah belah umat. Dari situlah Nabi SAW difitnah, telah memisahkan anak dengan orang tua, suami dengan istri. Gara-gara apa? Mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah sekarang ketika kita mengajak umat untuk menjauhi bid'ah, perkara yang baru dalam urusan agama, dilarang. Karena ini bisa memecah belah umat. Ya. Padahal ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengetahui bahwasanya perkara bid'ah itu memang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, suka atau tidak suka. Meskipun di dalam penetapan dan vonis memvonis, ini harus hati-hati. Ya, ini memang harus benar-benar ekstra hati-hati. Maka kita pertengahan, tidak serampangan di dalam membid'ah-bid'ahkan. Oh ini ahli bid'ah, ini ahli bid'ah, itu ahli bid'ah, fulan bid'ah, fulan bid'ah. Tetapi juga tidak meremehkan kalau hadis ini disampaikan kepada umat. Sampaikan saja. Nanti akan muncul pertanyaan, apa bid'ah itu? Kita bahas secara teori para ulama. Cukup itu saja. Nanti mereka akan paham sendiri. Di antara penjelasan para ulama tentang bid'ah, insya Allah mungkin nanti akan dibahas ya. Kalau di dalam kajian Al-Firqatun Najiyah juga sudah dibahas. Nah, manhaj ahli bid'ah ada ini pada pembahasan yang ke-6. Pada pembahasan yang ke-9 juga sama. Sikap salafus saleh terhadap ahli bid'ah. Ya. Jadi apa itu bid'ah? Banyak yang salah paham dalam hal ini. Tapi para ulama kita memberikan batasan yang jelas. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-I'tisam, bid'ah itu adalah tariqatun suatu jalan, ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah wa yuqsadu bisuluki 'alaiha, yaitu mendekatkan diri kepada Allah ya. Ibaratun suatu ungkapan an tariqatin fid din, suatu tata cara dalam urusan agama, mukhtara'atun yang diada-adakan, tudahi syar'iyyah menyerupi syariat,
Wa yuqsadu bisuluki 'alaiha, dan dimaksudkan dengan menempuhnya ini at-ta'abbudu lillahi azza wajalla, untuk beribadah kepada Allah azza wajalla. Jadi tata cara yang disandarkan kepada syariat, berarti bukan urusan dunia. Maka salah kalau mengatakan mobil bid'ah, pesawat bid'ah, sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian kalangan. Segala yang baru bid'ah, berarti mobil bid'ah, rumah bid'ah, pesawat bid'ah. Maka kita katakan ini bukan tata cara dalam urusan agama. Ini murni urusan dunia. Jadi bid'ah itu hanya terbatas dalam urusan agama. Ya. Tariqatin fid din, suatu tata cara yang ditempuh dalam urusan agama. Tudahi syar'iyah, yang menyerupai syariat. Ada kemiripan dengan syariat. Ya. Yang dilakukan dalam rangka berlebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqsadu 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi azza wajalla. Kita ambil contoh yang nyata di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang juga sering kita sampaikan. Ada 3 orang yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui istri beliau, menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menjumpai ternyata Rasulullah itu amalannya nampaknya biasa. Lalu mereka menyadari wajar, karena Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Kalau kita nggak ada jaminan ampunan, harus lebih baik lagi. Akhirnya orang yang pertama sholat sepanjang malam. Sholat malam, saya tanya, termasuk bagian syariat tidak? Bagian syariat. Tetapi dia tidak sama dengan syariat. Kenapa? Di dalam syariat sholat malam itu adalah waktu tertentu. Jadi di malam hari ada hak istri, hak anak, hak tubuh, istirahat. Baru bangkit sholat di sebagian malam. Kecuali 10 malam terakhir, beda. Nah orang ini sepanjang malam tiap hari, Ramadan gak Ramadan, malam sholat sepanjang malam, sejak isya sampai sebelum subuh. Yang kedua, berpuasa setiap hari. Puasa syariat bukan? Syariat. Tapi tidak sama. Kenapa? Karena syariat kita puasa yang paling mentok, puasa sunnah, puasanya Nabi Daud. Nah ini puasa setiap hari. Ada miripnya dengan syariat. Apa? Puasa. Tapi nggak sama, karena puasa yang paling afdol, yang paling utama, nggak ada yang lebih dari itu, puasa Daud. Yang ketiga, tidak mau menikah. Dengan alasan apa? Pernikahan akan membuat seseorang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal ini sampai kepada Nabi SAW, beliau marah. Dan beliau berbicara di hadapan manusia, fa wallahi inni atqakum lillahi, inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Walakin akan tetapi usalli wa arqud, asum wa uftir wa atazawwajun nisa. Aku salat malam, tetapi ada sebagian malam aku gunakan untuk tidur. Aku puasa, tetapi kadang juga tidak puasa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. Nah, maka orang-orang yang menjalankan ibadah berlebihan, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka sangat pas kalau kita sebut dia telah berbuat bid'ah. Nah ini kita nggak perlu nunjuk hidung siapa-siapa. Cukup kita nunjuk hidung siapa? Mereka 3 orang yang telah mendatangi Rasulullah SAW. Ada yang keberatan nggak? Ada yang keberatan nggak?
Gak ada yang kenal kan? Jadi katakanlah kita memvonis ahli bid'ah ini orang yang mencoba untuk mengamalkan bid'ah, ditegur sama Nabi SAW. Nah ini sampaikan kepada umat, setelahnya mereka akan berpikir. Kita periksa amalan kita selama ini. Ada nggak tentunya dari Rasulullah? Nggak ada. Hadisnya nggak ada. Kalaupun ada, lemah atau bahkan palsu. Nah cukup kita sampaikan. Ini ada hadis Nabi SAW. Tanpa perlu kamu ahli bid'ah. Kalau orang itu berpikir jernih dan insaf, insya Allah akan menerima. Meskipun hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini dimulai dengan apa? Menyampaikan hadis tentang bid'ah. Tanpa perlu kita menyebut nama, tanpa kita perlu menyinggung orang. Kalau mau menyinggung orang, singgung 3 orang yang datang ke rumah Nabi tadi. Silahkan. Ya akan ada yang keberatan karena mereka bukan termasuk kelompoknya. Tapi pesan tersampaikan. Hadis tersampaikan, penerapan tersampaikan, cukup. Setelah itu biarkan Allah yang menentukan dapat hidayah atau tidak. Tapi ketika hadis ini tidak tersampaikan kepada umat, bagaimana mereka akan mulai berpikir? Ya. Kalau hadis ini tidak disampaikan kepada umat, sampai kapan mereka akan membuka pikiran mereka? Ada pembahasan di dalam urusan agama namanya bid'ah. Apa bid'ah ini? Nggak tahu orang-orang. Nah itulah tujuan sebagian kalangan. Jangan bahas bid'ah, karena nanti ini akan memecah belah umat. Artinya umat akan sadar, mereka akan berpikir, mereka akan belajar, sehingga amalan-amalan yang rutin mereka amalkan akan ditinggalkan. Itu yang tidak mereka inginkan. Jadi sepi nanti apa yang selama ini mereka sudah amalkan. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi terbesit saya untuk membahas masalah ini dengan cukup panjang ya, karena mengingatkan kepada kita ya dilarang untuk menyampaikan sesuatu yang menyinggung masyarakat kan gitu akhir-akhir ini ya. Nah ini kalau nggak disampaikan, bagaimana umat bisa paham? Ya, dan kita menyampaikan sekali lagi, cukup sampaikan hadis, jelaskan kaidah. Kalau mau menyebutkan contoh, sebutkan contoh masa lalu. Jangan orang sekarang, fulan bid'ah. Nah ini bahaya, masuk UU ITE nanti. Tapi kalau kita menyebutkan generasi terdahulu, aman. Mereka kita jadikan contoh, biar orang berpikir. Baik. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yaitu generasiku, kemudian yang datang setelah mereka, kemudian yang datang setelah mereka. Wa wasafa sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyata fi hadits al-iftiraq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensifati al-firqatan najiyah, golongan yang selamat, di dalam hadis perpecahan umat biqaulih, dengan sabda beliau, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Golongan yang selamat ketika umat berpecah belah menjadi 73 golongan adalah golongan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi pengikut Rasulullah dan para sahabatnya. Faman kana ala misli ma kanu alaihi fahuwa fil firqatin najiyah, fahuwa minal firqatin najiyah. Maka barang siapa yang sesuai dengan amalannya Rasulullah dan para sahabatnya, maka ia termasuk di antara golongan yang selamat. Wa man khalafahum wa bta'ada anhum fayakunu min ahli al-wa'id. Tetapi siapa yang menyelisihi mereka, jauh dari mereka, maka termasuk golongan yang terancam. Apa? Neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sataftariqu hadhil ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan.
Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekarang kita beralih pada ucapan-ucapan salafus saleh. Jadi dalil yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah sangat komplit. Wajibnya kita berpegang teguh pada manhaj salaf. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis, dan ada dalil dari para sahabat dan salafus saleh. Sekarang ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ini Ibnu Mas'ud bicara bid'ah ini. Ittabi'u, ikutilah, wala tabta'idu, jangan kalian berbuat bid'ah, faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupkan. Kalian sudah dicukupkan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu menambah-nambahi. Wa qala, dan juga Ibnu Mas'ud berkata, "Inna naqtadi wa la nabtadi." Kita ini mengikuti, meneladani, jangan mengada-ada. Wa nattabi'u wa la nabtadi'u. Kita mengikuti ittiba dan jangan berbuat bid'ah. Wa lan nadilla ma tamassakna bil athar. Dan kita tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh dengan athar, yaitu hadis. Wa qala Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Alaikum bis-sabili was-sunnah." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalan dan sunnah. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin. Maka sesungguhnya tidaklah seorang hamba yang berada di atas jalan petunjuk dan sunnah, dzakarar rahman, yang menyebutkan atau ingat dengan Allah ar-Rahman, fafadat ainahu min khasyatillah, lalu dia menangis karena takut kepada Allah, fatamassahun naru abada, tidak mungkin dia akan disentuh api neraka selamanya. Ya. Wa inna iqtisadan fi sunnatin wa khairin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Maka sederhana di dalam sunnah dan kebaikan itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam menyelisihi jalan yang lurus dan menyelisihi sunnah. Kesimpulannya, sederhana di atas sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. Wa qala Abul Aliyah di antara tabi'in mengatakan, "Alaikum bil amril awwal alladzi kanu alaihi qabla an yaftariqu." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan generasi awal yang mereka pegang teguh sebelum mereka berpecah belah. Jadi ikutilah jalannya sahabat, jalannya salafus saleh sebelum mereka berpecah belah. Dan kita bisa adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. أشهد
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian beliau al-muallif hafizahullah mengatakan, wa qala al-Auza'i, Imam al-Auza'i berkata, isbir nafsaka 'ala sunnah. Bersabarlah dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berhentilah di saat mereka para salafus saleh berhenti. Itu mereka tidak melampaui batasan, maka kita juga tidak melampaui batasan. Ya. Apa yang mereka bicarakan, kita ikut membicarakan. Apa yang tidak mereka bicarakan, kita jangan ikut membicarakan. Wa qul bima qalu. Ucapkanlah apa yang mereka ucapkan. Wa kuffa amma kaffu anhu. Dan tahanlah apa yang mereka tahan dari berucap. Wasluk sabila salafika salih. Dan tempuhlah jalan salafus salih. Ya, tempuhlah jalan salafmu, pendahulumu yang saleh. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Karena itu bisa mencukupimu sebagaimana itu mencukupi mereka. Wa qala aidan, dan juga beliau Imam Al-Auza'i berkata, alaika bi athari man salaf. Hendaknya engkau mengikuti jejak, yaitu pendahulu, orang yang mendahuluimu, para salaf. Wa in rafadhakan nas, meskipun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, hati-hatilah dari mengikuti pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafu lakal qawla, meskipun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah kepadamu. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, usulus sunnati indana, prinsip dasar sunnah di sisi kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliktida'u bihim, dan meneladani mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Wa mazalal ulama'u min a'immatis sunnati jilan ba'da jil, dan senantiasa para ulama, imam-imam sunnah, generasi demi generasi, yad'una ila tiba'i salafis salih, mereka mengajak untuk mengikuti salafus salih. Waliktida'i bihim, mengajak untuk meneladani mereka. Wasuluki tariqihim, dan menempuh jalan mereka. Wattiba'i atharihim, dan mengikuti petunjuk mereka. Baik. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dibawakan oleh al-muallif Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullah ini sangat komplit, menjelaskan tentang wajibnya mengikuti petunjuk salafus saleh. Yang tadi sudah kita sebutkan, beliau membawakan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan para imam. Semua sepakat akan wajibnya mengikuti manhaj salaf as-saleh. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya, mulai rinci di dalam membahas manhaj salaf, khususnya di dalam masalah akidah dan seterusnya. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.